Ya, shalom, selamat sore. Yuhu. Shalom, selamat sore. Apa kabar kamu semua yang mungkin lagi pada ngeliatin kita pastinya, karena nggak mungkin, harus dengan sengaja nonton kita untuk kita bisa tahu apa sih yang mau tiga cowok ini ngomongin. Pastinya di Selasa Berbagi bersama kita bertiga. Nanti ada El yang akan nyusul, pastinya ada Ragu Helewi. Tapi sore hari ini juga kita yang udah ada di sini ada Master Krisung. Namanya udah berubah terus ya. Oke. Halo Om Kris, apa kabar Om Kris? Hari ini gimana? Ya, kabar saya seperti biasa lah. Kenapa? Kok biasa-biasa aja sih Om Kris? Ya selalu biasa merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Oke, dan juga ada teman saya, Pastor Randy Chandra Dinata. Apa kabar Randy? Halo Bang Jo, shalom. Iya. Chris. Iya. Hari ini kita berbahagia banget ya Ren ya. Hari ini kita berbahagia banget Ren ya. Tiba-tiba. Iya, karena kita selalu bersuka cita kan Ren. Oh. Iya kan Ren. Pasti. Ya, selalu bersuka cita. Apalagi kalau kita habis dengar berita sukacita itu pasti kita jadinya penuh dengan sukacita Ren. Selalu gitu kan Ren. Pasti selalu berbahagia kita. Tapi gimana? Kalau hari ini kitanya nggak cuma sukacita kalau misalkan lagi apa ya, kita nggak sukacita kalau misalkan lagi keadaan senang aja, tapi juga kita sukacita karena ada sesuatu yang baik ya, ada sesuatu yang baik yang kita mau dengerin, yaitu Injil, ya kan? Terutama kalau Paskah itu pasti kita selalu cerita tentang pengorbanan Kristus, tentang bagaimana Kristus juga udah mati buat kita, supaya buat kita. Itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita semua tentunya ya. Itu pasti begitu kan? Yep. Oke, nah bicara soal Injil, tentunya bagian dari kehidupan kita juga adalah kita mau berbagi Injil, berbagi kabar baik buat semua orang. Terutama kalau misalnya kita semua yang ikutan acara ini, saatnya juga untuk kita support apa yang dilakukan oleh PJR TV, ya kan? Itu yang kita mau ingat selalu di Selasa Berbagi pastinya. Nah, buat teman-teman semua yang baru aja ngikutin acara ini, yuk teman-teman, bukan suatu kebetulan kalau kita ngajak kamu juga untuk berbagi, mengajak kita semua untuk sama-sama mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh PJR TV ketika mereka dan kami semua ini di dalam PJR TV menyebarkan kabar baik. Karena setiap donasi yang kita kumpulkan, yang kita berikan, yang kita mau persembahkan, kita sedang mendukung penyiaran kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Ini bukan masalah berapa banyak, bukan berapa besar kecil atau pemberian kita, tapi kepedulian sesungguhnya adalah agar Amanat Agung bisa disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Nomor rekeningnya sudah ada di layar, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mensupport PJR TV. PJR TV dapat disaksikan di Transvision di channel 778 dan juga di websitenya di www.pjar.tv untuk kamu bisa saksikan live streaming selama 24 jam. Wih, mantap. Dan kalau misalkan selama acara ini berlangsung, terus setelah acara selesai, kamu masih ada yang pengen tanyain, kalau mungkin ada komentar, silakan langsung aja WhatsApp ke 0813 8700 7055 dan ada tim respon PJR TV yang siap untuk membantu, siap untuk menjawab semua pertanyaan dan juga permohonan doa kamu. Dan kita saat ini mengundang setiap teman-teman untuk datang ke online shopnya PJR TV yang ada di Tokopedia ataupun Shopee, karena menyambut Paskah pastinya ini adalah momen yang tepat juga untuk kita mau belajar, membangun hubungan sama Tuhan dan juga menggali firman Tuhan. Ada satu USB dengan isi 23 video pengajaran tentang doktrin keselamatan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Esra Soru yang akan membawa kita pada pengenalan lebih dalam lagi tentang keselamatan, tentang pengertian pengorbanan Kristus. Ini pas banget menyambut Paskah ya. Hanya dengan Rp350.000, kamu semua bisa mendapatkan video 23 pengajaran tentang doktrin keselamatan yang dibawakan oleh Pendeta Esra Soru. Dapatkan di Tokopedia dan Shopee atau Shopee PJR TV. Oke, langsung saja kita ngobrol tentang satu tema yang kita mau bahas adalah tentang Via Dolorosa. Via Dolorosa. Ini Via Dolorosa ini lucu ya sebenarnya, karena gini, setiap Paskah kita tahu ada satu kata Via Dolorosa, ada satu kata ini Via Dolorosa. Tapi kata ini nggak ada di Alkitab loh. Iya nggak sih? Kan kita nggak pernah Via Dolorosa. Atau sebenarnya ada. ini yang cukup unik sih. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada Via Dolorosa. Nah, kalau misalkan ini
kok ini kan nggak ada di Alkitab, tapi kok kata-kata Via Dolorosa ini nggak ada di Alkitab, tapi kenapa kata ini kok bisa jadi sesuatu yang penting banget, sesuatu yang akhirnya kita bisa ngena banget di peringatan Paskah. Karena hari Jumat nanti kita akan Jumat Agung, lalu kita akan peringati Paskah. Dan kenapa kita angkat tema ini? Mungkin dari Randy atau Om Chris bisa ngasih pendapat gitu loh tentang apa yang tadi gue coba share gitu loh. Via Dolorosa ini nggak ada di Alkitab, tapi kok Via Dolorosa ini menjadi sesuatu yang sering kali didengar, didengungkan, dan kita juga jadi tahu gitu loh ada istilah Via Dolorosa ini. Silakan, monggo. Siapa duluan? Om Randy boleh, langsung aja. Iya, Via Dolorosa ya. Memang itu kan satu istilah dari bahasa Latin ya. Via Dolorosa itu artinya the way of suffering, jalan penderitaan gitu. Yang diyakini adalah Via Dolorosa adalah sebuah gang kecil di Yerusalem kuno, yaitu satu gang, satu jalan di mana Kristus itu di dalam perjalanannya menuju ke Bukit Kalvari, dia melewati Via Dolorosa itu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat bersejarah, monumental sampai hari ini, ya kan? Bahkan lagunya juga ada kan, oh Via Dolorosa, gitu kan. Itu pasti akan mengiringi pada saat kita merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung kayak gitu kan, pengorbanan Kristus. Dan ya, benar. Sampai hari ini pun tadi aku sempat cari tahu ada sekte atau semacam aliran Katolik yang ada di daerah Israel itu, di mana mereka mengadakan semacam jalan salib itu kembali gitu. Jadi setiap Jumat, bukan cuma setiap tahun, tapi setiap Jumat mereka akan berjalan mengenang jalur itu ya. Yes, Via Dolorosa itu kayak gitu. Dan sampai hari ini kan Via Dolorosa itu jadi satu peziarahan, tempat peziarahan rohani juga. Kalau kita mungkin yang pernah ke Israel, tour and travel gitu ya, berangkat ke sana. Di situ ada semacam peziarahan rohani di mana ada 14 titik di mana kita mengingat titik-titik di mana Yesus mengalami perjalanan karya keselamatan yang dia kerjakan kayak gitu. Dan buat aku sih mungkin nggak tertulis secara literally gitu ya di Alkitab, tapi maknanya bisa kita rasain sampai hari ini gitu, bahwa di balik penderitaan itu kita memperoleh segala-galanya ya di dalam kekristenan, penebusan dosa, pembenaran, pengadopsian sebagai anak-anak Allah, ya kan, pengampunan dosa, wah semuanya komplit lah dari Via Dolorosa. Penderitaan, kematian, kebangkitan itu semua adalah sesuatu yang kita nikmati sampai hari ini. Itu sih mungkin dari aku sedikit. Oke, nah aku agak penasaran juga sih, mungkin Om Chris nanti bisa bantu kita juga untuk jawab. Ada banyak jalur, ada banyak jalan yang pernah Yesus lalui gitu ya pada waktu pelayanannya di bumi ini, pada waktu pelayanannya dia di bumi. Ada banyak hal juga yang dilakukan oleh Yesus gitu loh. Nah, kenapa Via Dolorosa ini, atau tadi yang Randy tadi bilang jalur yang dilalui Yesus pada waktu Yesus hendak ke penyalibannya di Golgota gitu ya. Kenapa jalur ini jadi penting gitu loh? Dan 18 titik itu apa aja sih sebenarnya gitu loh, tentang menceritakan tentang apa gitu loh sebenarnya, biar kita bisa ngerti. Mungkin Om Chris bisa share dong Om. Kenapa sih ini begitu penting gitu loh Om buat kita Om? Apaan? Via Dolorosa Om. Oh, pikir yang lain. Ini nih kalau kebanyakan minum teh nih. Ini kurang fokus. Kurang fokus. Apa? Gimana Om? Kurasa gini kan, ya benar. Tadi dikatakan penyebutan Via Dolorosa itu tidak ada dalam Alkitab ya. Benar ya. Dalam Alkitab Vulgata juga tidak ada. Bahkan dari sejarah nih, kalau saya tidak salah ingat, pilgrimage atau apa? Ziarah. Pilgrims. Nah, pilgrim sejarah yang mengenang jalan salib Yesus itu kayak baru dimulai di abad ke-4 ya kalau nggak salah. Oke. Menarik. Abad ke-4. Ya, itu menarik. Tapi bagi saya pribadi, ketika ditanyakan penting nggak sih? Haruskah kita
kita ikuti gitu segala macam. Kayak aku rasa gini, kalau sampai kemudian sampai mengharuskan misalnya ya, mengharuskan pergi ke Israel gitu kan, Yerusalem gitu kan. Itu sebuah keharusan. Wah, ini kalau nggak gini nanti tidak jadi serupa dengan Kristus, itu sudah salah gitu kayak gitu. Tapi untuk mengenang, terus kemudian katakanlah sekarang ada teknologi dan kita tahu ada orang-orang yang bersaksi bahwa let's say jalan itu ada gitu kan, yang ditengarai secara tradisional bahwa Yesus melewati ini, melewati itu, melewati ini. Ya. Kita katakanlah kita yakini atau kita percayai for the sake of mengenang gitu kan, mengenang Kristus. Karena bagi saya itu penting memaknai daripada apa yang Yesus lakukan tadi kan, dari semua Yesus lakukan di muka bumi. Dan kenapa sih orang yang didengung-dengungkan itu ada banyak jalan yang Yesus lalui misalnya kok enggak ini sih, kok enggak mengenang perjalanan ke Emmaus, itu kan panjang gitu kan. Iya, maksud aku itu. Kenapa ini penting banget gitu loh. Mengenang perjalanan ke Emmaus itu kan lebih ruwet deh. Karena apa? Harus cerita dari perjanjian lama kan. Semua itu kan. Itu kasihan guide-nya nanti itu kan. Cerita terus itu kan. Ngajar. Itu kan study Bible sambil jalan itu. Iya. Dua orang Emmaus ya itu kan, baru kemudian menceritakan itu kan. Nah, kalau Via Dolorosa ini Yesus memanggul salib kan. Jadi ya dari sisi praktis itu ya ngikutin salibnya gitu kan, dan lihatin di mana Yesus terjatuh gitu kayak gitu kan. Aku ingat dari apa yang dikatakan oleh Paulus misalnya, kayak ikutlah aku menderita sebagai hamba Kristus, sebagai prajurit Kristus yang baik kayak gitu kan. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi kayak berarti kuasailah dirimu dan segala sabar menderita dan segala macamnya. Jadi sama seperti Yesus menderita, kita juga ikut menderita. Aku rasa kita bisa bercermin daripada ayat itu dan kemudian kita mengikuti apa yang Yesus lakukan itu kan, yang dilalui. Mungkin dari situ, dari sebagian orang bisa connect kepada peristiwa tersebut ketika sambil mengingat perkataan pengajaran Paulus, dan kemudian Yesus juga berkata bahwa kamu juga akan menderita seperti aku juga kan, Yesus ngomong gitu. Nah, ketika ngikutin jalan Via Dolorosa ini, kita bisa merasakan emosi kita bisa terpicu kan, karena ketika menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan kan juga dengan emosi kita. Dan bagi sebagian orang itu bisa membantu dia untuk semakin menghayati menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati gitu. Itu bagi saya seperti itu kalau lihat dari apa yang bisa kita ambil, apa yang kita pelajari dari tradisi Via Dolorosa ini. Bagi saya nggak ada salahnya. Jika kamu mampu, ya ayo di kesana nggak apa. Tapi ada juga kok, ada banyak juga yang gereja-gereja ya secara tradisi, banyak kan gereja-gereja tradisi itu yang mengambil prosesi ini dan kemudian diterapkan di gereja lokalnya masing-masing. Itu juga nggak salah untuk memvisualisasikan itu kan. Ya kadang-kadang jangan kebangetan ya. Bahkan tiap tahun juga mungkin ada dramanya ya, drama penyaliban. Dan kemudian ya itu juga gak sekal drama, tapi di lingkungan gereja gitu, mungkin berakhir di gereja ya. Jadi diangkat salib gitu kan, dan beberapa kali jatuh seperti Pastor Randy sebutkan tadi, juga ditandai titik-titiknya gitu. Itu bagi saya itu bagus juga, dan juga untuk mengabarkan Injil. Karena bagaimanapun juga ketika ziarah ke Israel dan orang mulai bertanya-tanya, kita bisa memakai tools itu untuk menunjukkan siapa Kristus Yesus itu, dari penderitaannya dan dari sengsaranya. Dan karena Paskah gitu kan, kayak ya Paskah, Natal itu kan jadi semacam momen ya bagi orang-orang Kristen, dan minggu-minggu yang menyertainya itu juga jadi momen, hari-hari yang menyertainya juga jadi momen yang penting juga. That's why sebagian gereja tradisi kayak Eastern Orthodox itu masih memelihara hal-hal ini. Katolik juga, Katolik Roma juga masih memelihara hal ini, kayak ada Rabu Abu, kemudian ada Kamis Putih di Minggu Sengsara ini. Nah, itu hal yang bagus menurut saya untuk menguri-uri atau melestarikan tradisi ini dengan tujuan untuk tidak mengkultuskannya, tapi dengan tujuan untuk mengabarkan berita Injil bahwa
peristiwa tersebut itu nyata gitu kan. Peristiwa tersebut nyata dan tempat-tempatnya ada. That's why kita ke sana. That's why kita memvisualisasikannya di tempat kita gitu. Nah, itu bagi saya itu yang saya ambil sih kalau kita bicara tentang Via Dolorosa, dan ketika ada pros dan cons juga itu aku akan berdiri di posisi itu gitu. Oke. Nah, ini sebelum aku nanti nanya Randy lagi, buat Randy sendiri gimana sih tentang Via Dolorosa ini sendiri dan bagaimana menghayati tentang perjalanan Yesus itu menuju salib itu sendiri ya. Aku cuma mau nyegarin aja ingatan kita, mungkin ada yang bertanya juga, Via Dolorosa sih gue tahu perjalanan Yesus menuju ke salib Kristus gitu, menuju penyaliban. Tapi 14 station itu atau 14 perhentian itu apa aja gitu kan. Kok banyak banget gitu, 14 gitu kan. Ya, karena yang pertama itu adalah ketika Yesus dijatuhi hukuman mati. Lalu yang kedua ketika Yesus mulai memanggul salib. Ya. Lalu yang ketiga Yesus jatuh. Karena kita tahu ceritanya bahwa Yesus ketika dia memanggul salib, dia jatuh untuk pertama kalinya. Lalu ada peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan Maria, dengan Maria ibunya. Lalu peristiwa ketika Yesus mulai kepayahan mengambil salib, sehingga ada Simon Kirene yang membantu. Itu adalah perhentian yang kelima. Lalu perhentian keenam adalah ketika Yesus dipercaya oleh Gereja Katolik bahwa Yesus diusap wajahnya oleh seorang wanita yang bernama Veronica. Lalu ada Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Lalu yang kedelapan adalah Yesus menghibur. Nah, ini yang menarik ya. Pada waktu perjalanan Yesus menuju salib, dia menyempatkan waktu untuk menghibur para wanita-wanita yang menangisinya pada waktu dalam perjalanan itu. Lalu Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, itu yang ke-9. Lalu pakaian Yesus ditanggalkan, itu perhentian yang ke-10. Yesus disalibkan, Yesus wafat, Yesus turunkan dari salib, dan yang terakhir ketika Yesus dimakamkan. Nah, luar biasa loh Bang Jo, hafal. Makasih ya, makasih sama internet ya sudah menyediakan informasi ini. Nah, Ren, kalau dari kamu sendiri, dari Pastor Randy sendiri, Ren, gimana sih memaknai tentang Via Dolorosa, perjalanan Kristus ini sendiri? Karena tadi kita udah tahu ya, ada perjalanan titik-titik di mana Yesus berhenti di setiap perhentian itu sendiri. Ada makna-maknanya. Nah, dari setiap perhentian itu, apa yang paling buat Randy sendiri itu berkesan banget, Ren? Seluruh kehidupan Yesus itu harusnya menjadi sebuah dasar ya untuk kita membangun teologi kita, cara berpikir kita gitu loh. Dan aku rasa klimaksnya, puncaknya itu ya pasti di dalam rangkaian penyaliban itu, termasuk dari Via Dolorosa, Kalvari, ya kan, kebangkitannya dari antara orang mati gitu. Dan buat aku salib ya, termasuk Via Dolorosa itu adalah akan sesuatu yang akan membentuk teologi kita kayak gitu loh. Dan buat aku teologi yang tidak membuat kita memiliki kerinduan untuk mengikuti jejak Yesus, yaitu pastinya keluar dari comfort zone kita, ya. Teologi yang membuat kita menganggap bahwa pengorbanan Kristus itu membuat kita justru semakin membuat kita semakin menjauhi salib, menjauhi penderitaan. Aku rasa itu jadi sebuah teologi yang kurang tepat kayak gitu loh. Ya, karena Yesus mati di kayu salib, termasuk menderita di Via Dolorosa itu adalah untuk meninggalkan sebuah jejak gitu loh buat setiap kita gitu. Bukan jejak untuk kita ikuti, oh tiap tahun kita ini bikin drama penyaliban, nggak sesimpel itu juga ya gitu. By the way, gue pernah jadi Simon dari Kirene ketika pernah drama penyaliban. Kok putih ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang waktu itu jadi Yesusnya tuh Gamal, adiknya Kristus. Oh, Gamal. Gitu, aku jadi Simon dari Kirene. Dan bukan sekedar mengikuti jejak dalam drama penyaliban, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana kita memaknainya, bahwa kalau Tuhan yang kita sembah aja selama hidup di dunia juga menderita gitu. Lalu apa yang membuat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan justru malah menghindari penderitaan itu gitu. Dan kadang kita kutip ayat juga kan, dia yang kaya dibuat menjadi miskin, supaya kita yang miskin dijadikan kaya gitu. Lalu dimaknainya secara kaya secara materi, secara duniawi kayak gitu.
Tapi aku memaknainya justru ketika Yesus memberikan teladan, lalu Yesus pun berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib, gitu kan. Artinya itu kan sesuatu yang di luar dari kenyamanan kita. Itu adalah sesuatu yang akan memaksa kita untuk keluar dari comfort zone kita, gitu. Dan kita harus memperlengkapi diri sih dengan pemikiran seperti itu, rela menderita gitu loh karena iman kepada Yesus ya. Jadi kalau sekedar dijulitin, digibahin di lingkungan pelayanan, gue rasa sih kalau kita punya memperlengkapi diri dengan menderita demi Kristus, menderita karena iman, gue rasa nggak akan gampang mundur sih. Kalau dijulitin aja udah mundur, apalagi dianiaya secara fisik beneran ya kan, kita bisa murtad aja. Jadi aku rasa sih Via Dolorosa itu yang akan mengkonstruksi teologi kita ya, bahwa kita siap menderita karena iman kepada Yesus. Bukan artinya kita cari-cari penderitaan gitu kan ya, bukan artinya kita menolak berkat, menolak hidup dalam keadaan yang baik, tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita, artinya kita sedang mengikuti jejaknya, dan itu sebuah kehormatan buat kita. Yeah. Mungkin itu sih dari aku. Iya Ren, bener banget. Dan tadi gue seneng banget dengar ada dua hal ya. Yang pertama adalah ketika lu bicara soal justru dari peristiwa ini membuat kita jadi ingat bahwa segala hal yang kita lakukan dalam pelayanan kita adalah sebenarnya mendekatkan pada salib, bukan memberikan pengajaran yang jauh dari salib gitu kan. Itu tadi pertama yang lu bilang tadi. Dan yang kedua adalah bicara soal memikul salib. Gitu kan, memikul salib yang bukan hanya arti dalam dramatikal aja, main drama aja, tapi kita memang harus memikul salib setiap hari gitu, intinya kan gitu kan. Nah, ini bicara tentang Dolorosa yang bicara tentang perjalanan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Ada pertanyaan nih antara Om Chris sama Randy, silakan langsung aja nanti ya, sambut ya. Nah, gimana korelasinya dengan perkataan Yesus tentang jika kita mau ikut Yesus, kita harus pikul salib setiap hari? Pertanyaannya, kok pikul salib itu harus setiap hari sih? Bukannya Yesus udah melakukannya buat kita? Monggo, gimana teman-teman? Mas Chris, sambut. Hah? Mari kita sambut. Ya, kita harus letakkan gini. Itu perkataan Yesus itu kan dikatakan sebelum Yesus disalib gitu kan. Perkataan Yesus itu dikatakan, kita bacalah ayatnya. Itu di mana ayatnya, Pastor Randy? Aduh, aku nggak lagi pegang Alkitab. Tapi itu yang luar biasa ya. Yesus ngomong itu tuh bukan pada waktu ketika dia disalib. Justru jauh sebelum pada waktu dia akan disalib, Yesus udah ngomong hal itu gitu loh buat kita. Untuk kita memikul salib setiap hari. Gua nggak ketemu nih. Intinya gini, ketika kita ayatnya harus lengkap dong. Ayatnya harus lengkap, dikatakan di sana tidak memikul salib, tapi dia harus menyangkal diri kan. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, betul ya? Lukas 9:23 ya? Kita tahu, Randy ya, gitu. Aku ingatnya gitu kan. Apa namanya? Kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari gitu. I think itu adalah ketika kita bicara soal teks di Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama, kita harus mengerti bahwa dalam genre tulisan ada yang literal dan ada yang figuratif, ya kan. Nah, kita harus tahu ini Yesus lagi ngomong secara literal atau ngomong secara figuratif. Yeah. Kalau di Matius 16 ayat 24. Matius 16 kan. Matius 16:20. Nah, kita baca deh biar kita nggak salah. Matius 16:24. Nah, Matius 16. Aku bacain ya. Silahkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ada, tapi kan itu baru pernyataan bahwa memikul salib gitu kan, dan mengikut aku. Tapi di Lukas 16 ayat 23 ditegasin gini, katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi ada waktunya gitu loh, yang intentionally setiap hari. Iya, Lukas 9 ayat 23. Yeah. Om Chris langsung membuka.
menyelidiki. Katanya dia akan membuka dari bahasa Yunani. Gini, kita bahasa harus Jawa. Kita harus lihat pada semuanya gitu kan. Ketika kita baca satu perikop deh. Ini kisahnya bagaimana menjadi pengikut Yesus dan seterusnya gitu kan. Juga Yesus memberitahukan kematiannya juga. Di atasnya Yesus memberitahukan kematiannya. Di atasnya lagi Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias gitu kan. Jadi ini setelah Yesus Petrus mengakui dia adalah Mesias dan kemudian juga Yesus memberitahukan kematiannya, baru kemudian Yesus berkata, orang yang mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya setiap hari, dan terus mengikuti aku. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Orang yang mengorbankan hidupnya untuk kepentinganku, aku akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seorang kalau hidup dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia merusak dan kehilangan hidupnya? Kalau orang malu mengakui aku dan pengajaranku, anak manusia juga akan malu mengakui orang itu pada waktu nanti dengan kuasanya dan dengan kuasa Bapa serta kuasa malaikatnya. Kata tidak terkalah di sini ada yang tidak mati sebelum ia melihat Allah memerintah. Jadi Yesus sedang memberikan peringatan kepada orang-orang yang sedang mendengarnya. Ketika mengetahui bahwa dia Mesias, itu kan kayak udah keren itu kan. Wah, berarti kita akan ikut seorang penyelamat, juru selamat. Tapi habis itu dibanting lagi. Dibanting mengatakan, wah juru selamat kok mati. Kan kasih tahu bahwa setelah itu aku akan mati gitu kan. Itu udah menimbulkan ini loh. Dalam kalau aku ada di situ gitu kan, ketika aku Petrus katakanlah gitu. Dia Mesias itu kan. Dalam pikiranku ini orang yang gagah perkasa. Ini pribadi yang dijanjikan. Tapi kemudian Yesus mengakui sendiri kemudian bahwa jangan sekali bertanya kepada kamu bahwa anak manusia harus banyak menderita gitu kan. Jadi harus banyak menderita pada saat itu. Dan kemudian ditentang oleh pemimpin-pemimpin. Jadi langsung gini, jadi pemimpin Mesias itu kan dalam anggapan Petrus sebagai orang Yahudi tiba-tiba kemudian mati dan itu kemudian datang dengan konsekuensinya. Kamu udah tahu ya bahwa aku Mesias tapi aku harus melalui jalan ini, melalui jalan yang menderita ini di atasnya itu kan. Berarti Yesus dengan jelas memberitahu bahwa jalan salib dan penyangkalan diri itu sama-sama seperti kayak di atas, harus banyak menderita, ditentang oleh pemimpin, guru dan segala macamnya lagi. Itu pasti akan dijalani oleh murid-muridnya. That's why take up your cross and follow Jesus. Dan itu aku pikir ini sudah jadi bayangan Yesus memberikan glimpse bagaimana dia akan mati kan. Karena mereka juga pasti tahulah ketika mereka udah sampai di Yerusalem atau mereka udah pernah ke Yerusalem, pasti orang-orang ini udah pernah ke Yerusalem, udah tahu bahwa orang-orang para penjahat yang dihukum oleh penguasa Romawi itu akan memikul salibnya ya secara sejarah, memikul salibnya sendiri terus dipalang, digantung di tengah-tengah pasar gitu atau di tempat umum gitu kan. Nah itu udah ketahui bahwa seperti itulah menjadi bayangannya mereka gitu. Nah kalau bagaimana penerapannya dalam sehari-hari ada banyak sih gitu kan. Yesus ini kan ketika Yesus memikul salibnya kita paralelkan, Yesus kan tidak salah. Dia bukan orang yang bersalah. Tidak ditemukan kesalahan gitu kan. 2 kali diadili di pengadilan agama. Pun mereka tidak bisa menemukan kesalahannya. Imam-imam pun mengatakan bahwa engkau telah mengatakan, tapi mereka tidak berani menjatuhkan hukumannya dan kemudian meminjam tangan penguasa Romawi. Dan istrinya Pilatus mengatakan, kamu jangan ikut-ikutan perkara orang ini. Dia datang dalam mimpiku kayak gitu-gitu. Dan aku berbeban berat itu kan. Itu melakukan tindakan 3M itu kan, mencuci tangannya sendiri gitu kan. Kesehatan itu kan si Pilatus dan kemudian ini kuserahkan kepada mereka. Jadi Yesus tidak ditemukan kesalahan ya baik secara hukum agama maupun hukum positif pada masa itu di pemerintahan gitu kan. Dan dia benar-benar orang yang tidak bersalah. Tuh bayangkan orang tidak bersalah tapi setiap hari harus menderita gitu kan. Itu bagian daripada kita. Ini salah satu contohnya kalau Tuhan itu pikul salib, menderita karena kasih Tuhan yang mengampuni orang lain. Ini salah satu contoh yang kita bisa terapkan. Loh, kalau kita mengaku murid Yesus, kita mengaku diri kita manusia itu, kita menyangkal diri kita. Lah pada saat orang menyakiti diri kita gitu kan, kita yang merasa benar, tapi kok kita yang harus melepaskan pengampunan kepada itu contoh ya, pengampunan kepada orang-orang tersebut. Itu kan berat banget.
itu sakit gitu kan, sakit dalam hati gitu kan. Dan kemudian kalau ketemu orangnya itu juga makin sakit kan gitu kan. Apalagi kalau nggak jelas, nggak dianggap gitu kan. Itu bagi saya itu salah satu hal yang kita meneladani pikul salibnya Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada saat kita mengakui menjadi muridnya, kita menyangkal diri kita menyangkal kayak hak kita gitu kan. Aku kan harusnya perkaraku dibenarkan, dia harus gini-gini. Tapi kalau Tuhan bilang, ampuni dia gitu kan, karena aku mengampuni kamu seperti aku disalib. Tuhan disalib mengampuni dosa umat manusia, itu keren sih di situ. Itu kan berat ketika ada orang yang bersalah kepada kita, tapi justru kita yang melepaskan pengampunan, itu kan berat. Lah aku harus minta keadilan, kayak itu kan yang terjadi gitu. Itu bagi saya kalau lihatnya dari sudut itu sih, Pastor Jo. Dan aku jadi tertarik untuk menambahkan bahwa seperti yang terjadi hari Minggu kemarin kan, apa yang terjadi sama saudara-saudari kita di gereja Katedral Makassar ya. Puji Tuhan tidak ada korban jiwa, tapi pastikan dampak dari itu, luka-lukanya, traumanya itu pasti akan membekas di hati anak-anak Tuhan di sana kayak gitu kan. Dan secara manusia pastinya kita pengennya bales ya nggak sih? Kita pengennya siapa nih orang yang kita harus sikat kayak gitu kan, pengennya seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itu kan. Tapi ternyata Yesus katakan bahwa siapa mau ikut aku ya harus sangkal diri dan memikul salib. Artinya kalau Alkitab katakan pembalasan itu hak Tuhan, lalu Yesus berkata kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan dia bukan cuma mengatakannya, dia mempraktekannya di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ketika kita memilih untuk mengikuti teladan Yesus, maka kita sedang menyangkal diri kita saat itu. Kita tidak mengutuki mereka, kita tidak berniat untuk membalas mereka, tapi kita memilih untuk mendoakan, bahkan mengucapkan berkat supaya mereka juga diampuni, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Gitu. Itu kan bentuk penyangkalan diri. Dan pikul salibnya adalah ketika karena iman, mereka harus pergi ke gereja di hari Minggu, karena kecintaan mereka kepada Tuhan, ternyata mereka jadi sasaran tindakan terorisme. Ada penderitaan yang harus mereka tanggung karena iman kepada Yesus. Gitu. Dan Yesus katakan, ya itulah konsekuensi ketika kamu memilih untuk menjadi seorang pengikut Yesus, yaitu menderita. Tapi satu hal yang menarik juga bahwa Tuhan yang menderita bahkan mati di kayu salib itu adalah Tuhan, mungkin bagi sebagian orang adalah Tuhan yang nggak masuk akal, Tuhan yang lemah, Tuhan yang bodoh gitu kan, mau menderita lalu mati di kayu salib. Tapi buat kita yang percaya, dia adalah Tuhan yang berbela rasa sama manusia yang menderita. Kepada dunia yang menderita, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan ketidakadilan, ketika kita memandang ada satu pribadi yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, dia memilih untuk menanggung itu, naik ke kayu salib untuk mati buat kita. Kita bisa rasain bahwa dia juga Tuhan yang ikut merasakan penderitaan manusia. Dia juga Tuhan yang pernah mengalami apa itu yang dinamakan ketidakadilan. Gitu loh. Dan buat aku itu powerful sekali sih, sehingga mungkin buat saudara-saudari kita yang di Makassar ataupun siapapun yang hari ini mengalami penderitaan karena iman kepada Yesus, punya satu motivasi, satu sukacita tersendiri. Tuhanku juga pernah mengalami ini dan bahkan aku boleh ambil bagian, kehormatan bagi aku untuk menderita karena dia. Gitu. Ya. Wow, itu gila sih. Ya memang benar sih ya. Seringkali kita jadi masa tolong tisu itu ada di atas. Mungkin kita bisa korelasiin ya Via Dolorosa ini dengan apa ya, circumstances atau keadaan yang mungkin kita alami dalam perjalanan kita mengikut dalam line Yesus. Ada pengalaman nggak dari kalian semua, dari Randy ataupun Peter Chris, mengalami ini dalam kehidupan? Via Dolorosa dalam hidup yang sebetulnya jadi kehormatan bagi kita untuk ngambil bagian juga dalam penderitaan dalam Kristus. Ya, siapa duluan? Enggak, Mas Randy duluan. Udah bilang ya gitu.
Maksudnya ya Mas Kris tolong gitu. Ya kalau aku pribadi sih pastinya pernah lah ya, karena nama Yesus dicela, dihina kayak gitu ya, sebagai seorang Kristen gitu ya, pengikut Kristus pernah mengalami hal-hal seperti itu. Lalu di dalam pelayanan pun sama ya, istilah pikul salib itu kan penderitaan dari mana-mana ya, maksudnya karena ketekunan kita kepada Yesus, keimanan kita kepada Yesus akhirnya mengalami itu semua. Dan buat aku mindset yang benar akhirnya akan memampukan kita untuk tidak menyalahkan keadaan gitu, tapi justru kita belajar untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu gitu. Jadi mindsetnya nih yang harus diubah nih Bang Jo. Kadang orang tuh ketika menderita karena salib, karena iman, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan katanya ikut Yesus jalan keluar. Katanya ikut Yesus aku akan mendapatkan ini dan itu, kok nyatanya yang terjadi sebaliknya. Nah, ini mindset yang harus diubah, bahwa mengikuti Yesus itu bukan berarti kita keluar dari permasalahan kehidupan gitu. Bahkan bisa jadi kita malah masuk ke dalam masalah yang baru gitu loh, karena Yesus sendiri katakan kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Apakah itu bukan sebuah masalah gitu kan? Jadi mindset ini yang harus dirubah gitu loh. Dan kita bisa belajar dari rasul-rasul ketika mereka dibawa kepada mahkamah agama, lalu mereka mulai disiksa, mulai diadili karena mereka terus-menerus memberitakan nama Yesus gitu kan. Mereka mengalami pengadilan di situ, lalu dianiaya oleh karena iman, dan diberi peringatan, jangan diulangi sekali lagi ya. Kalau kamu lakukan itu ada hukuman yang lebih berat. Tapi yang menarik, waktu mereka keluar dari mahkamah agama itu, mereka malah bersuka cita. Mereka saling senggol satu dengan yang lain ya, terus bersuka cita bahwa wow, kita boleh ambil bagian nih di dalam penderitaan Yesus gitu. Betapa beruntungnya kita, betapa terhormatnya kita kayak gitu. Dan buat aku gereja nggak ada jalan lain sih selain mengajarkan yang seperti ini, karena hari-hari ini rasanya kekristenan bukan menjadi makin mudah ya, makin banyak tantangan. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang apa itu mengikuti Yesus, rasanya kita akan gampang untuk mundur gitu. Oke, thank you Ren. Om Kris, apa pendapatnya Om Kris? Kalau aku sih ada yang lucu gitu kan. Aku kayak gini kan. Aku pernah mengambil hampir mengambil keputusan untuk udahlah ya nggak ngajar Alkitab lagi gitu kan, karena udah nggak ngajar di gereja gitu kan, mau ngajar di mana lagi. Tapi jadi tadi ketika kita ngomongin disuruh keluar dari mahkamah agama, gue ketawa aja. I'm not gonna going there, but bahwa mindset yang dirubah itu seru bahwa pada saatnya mengikut Tuhan itu tidak hanya sekedar melayani di mimbar gereja gitu. Ketika katakanlah siapa yang bisa mengira ketika ngajar Bible tapi nggak lewat gereja, itu ajaib sih gitu kan. Tapi kalau kita stick and konsisten dengan katakanlah kamu mengikut aku ya, katakanlah mengikut aku dengan cara ini, dan aku memakai kamu dengan cara ini. Udah stick with that gitu kan. Dan aku ingat sih ketika ketemu Pastor Randy gitu kan di GI gitu, di PI gitu kan, dan memberikan quote on quote pekerjaan pada gue gitu kan, kayak gitu untuk mengajar di gerejanya gitu kan. Itu jadi mikir bahwa mindset kita harus dirubah, bahwa ruang lingkup kita ketika kita ikut Tuhan, melayani Dia, memikul salibnya juga gitu, tidak hanya sebatas pada gereja, katakanlah gereja lokal kita gitu kan, atau dibatasi dengan tembok-tembok kita gitu kan. Tapi apalagi sekarang di era semakin nyata di era digital ini, kita bisa Tuhan kayak kita di mana saja gitu kan. Panggilan akan tetap sih, tugas yang diberikan Tuhan akan tetap, tapi tadi ladangnya bisa berubah. Dan kalau kita bisa ambil itu sebagai bagian daripada
salib yang kita pikul, ya Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaan sebetulnya. Itu yang aku rasakan ya selama ini gitu kan. Sempat mikir, ini gue jadi apa ya gitu kan dengan segala ini. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, itu divine moment gitu kan, ketika bertemu dengan Pastor Randy dan kawan-kawannya gitu kan, para pendiri Next Gen Community itu ya, kreator Next Gen Community itu jadi defining moment bahwa kayak trajektori gitu kan untuk melompat lebih tinggi dan dipakai Tuhan lebih tinggi, dan beban pikul salibnya juga lebih berat juga sih. Jadi jangan salah ya Pak Randy. Jadi bertemu denganmu itu beban salibnya juga lebih berat juga gitu. Kayak gitu sih. Apalagi bertemu Bang Jo di Pijar TV, itu salib terberat kayaknya Mas. Oh iya jadi ya ini jadi apa yang terjadi di Selasa Berbagi itu kan juga bagian daripada hal-hal tersebut gitu kan. Nggak semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah gitu. Jadi ya, interesting fakta-fakta yang sangat menarik ya kalau kita cermati bahwa kerelaan kita untuk mengambil peranan apapun yang Tuhan taruh di pundak kita bisa taruh katakanlah mindset itu sebagai salib yang harus kita pikul dengan penyangkalan diri bahwa kita mungkin tidak mendapatkan seperti apa yang kita pengen dapatkan. Itu kan penyangkalan itu kan. Ya harusnya udah dapat, tapi hey, cukupkan dirimu dengan itu, satu hal yang menyangkal diri, menyangkal hak kita, menyangkal apa yang harusnya kita terima tapi nggak kita terima. Itu dan menerimanya dengan mengucap syukur dan terus berjalan mengikuti jejaknya Tuhan via Dolorosa ini, dan Tuhan akan gantikan kayak gitu. Kalau nggak di sini ya kelak gitu kan gitu. Itu menarik sejatinya perjalanan yang kita rasakan sendiri dalam sehari-hari adalah via Dolorosa itu sendiri. Dan dipertanyakan kalau kita tidak mengalami via Dolorosa dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, apakah benar kita menjadi pengikut Yesus? Apakah benar kita menyangkal diri dan memikul salib kan gitu? Kalau katakanlah kayak dengan 18 station terjatuhnya Yesus, kalau kita nggak pernah terjatuh dalam hidup ini gitu kan, itu kita bisa mempertanyakan loh, jangan-jangan kamu nggak pikul salib loh guys, kan gitu loh. Kita percaya tradisi Yesus saja jatuh kan, paling tidak dalam Injil ternyata dia jatuh 2 kali lah. Kalau kita yang pikul salib nggak pernah jatuh gitu kan, dan merasa sambat misalnya ya nggak sampai putus asa, sambat, aduh kok gini, aduh gitu kan, dan kemudian terhenti satu titik dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan, bisa dipertanyakan, jangan-jangan nggak pikul salib loh. Iya. Kalau kita ngomongin tentang memikul salib ya, memikul salib, ada banyak hal tadi juga dari Randy dan juga Om Chris juga tadi sempat bagiin juga gitu ya tentang penyaliban Kristus dan bagaimana kita harus memikul salib. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang memikul salib dari setiap apapun yang kita lakukan ya, terutama kalau misalnya kita sedang melayani Tuhan, seringkali ada masalah, ada hal-hal yang menguji kehidupan kita gitu ya, seperti itu. Itu sebenarnya kita tuh kan hanya merasakan sedikit dari sedikit dari apa yang Yesus rasakan gitu ya. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu, ada Pastor Mike. Ada Pastor Michael Chris Dion yang nonton nih Facebook kita gitu ya. Ditonton. Nggak dikasih pertanyaan kan di komennya? Enggak, dia ini yang menarik. Pastor Mike ngomong gini, penderitaan Yesus memiliki makna yang besar. Salah satunya adalah Kristus yang adalah inkarnasi pribadi kedua dari Allah Tritunggal pernah merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani 4:15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sehingga dia bisa mendampingi, ini perkataan Pastor Mike, sehingga dia bisa mendampingi setiap kita di dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Amin. Thank you Pastor Mike buat komennya, thank you juga. Keren. Nah, ngomongin tadi apa yang disebut oleh Pastor Mike juga tadi gitu ya, dan juga apa yang kita udah share juga. Gue selalu mikirnya gini loh, pada waktu kita melakukan pelayanan dalam kehidupan kita gitu ya, dan kita mengalami ada banyak hal yang tadi seperti Randy lalu juga Chris ada cerita. I think as an honor sebetulnya kita bisa ngerasain
sebagian kecil aja. Tapi kita sekali ngeluh gitu ya. Kok pelayanan begini? Tapi sebetulnya itu satu kebanggaan. Kita bisa ngerasain sedikit aja dari apa yang Kristus alami di kayu salib gitu loh. Nah, gimana pendapat teman-teman sendiri tentang hal ini? Bahwa ya apa yang kita alamin itu sebetulnya dibandingkan dengan pengorbanan Kristus, karena Paulus bilang bahwa gini, bagilah orang yang bisa merasakan, kita sebenarnya baru merasakan sedikit aja dari apa yang Yesus alamin gitu loh. Kita menjadi bagian dari salib Kristus itu sendiri gitu. What do you think about it gitu guys? Kemarin tuh ada pertanyaan lumayan menarik ya kemarin. Kenapa? Kemarin kuliah gitu, kelas teologi Paulus, terus ada satu pertanyaan dari satu mahasiswa gitu. Apakah pengorbanan Yesus itu layak untuk disejajarkan dengan penebusan dosa seluruh manusia gitu loh? Ini kan bicara soal surga satu dan orang, neraka. Ya, dan satu orang bisa menghapus seluruh dosa umat manusia. Ya, terus sempat ada pertanyaan itu, apakah hukuman salib itu sesuatu yang worth it ketika disandingkan dengan dosa seluruh umat manusia gitu. Dan sempat terjadi diskusi gitu, tapi ada satu jawaban yang aku sendiri simpulkan gitu ya, walaupun akhirnya diskusinya ke arah yang berbeda, tapi buat aku pribadi mungkin kalau dari segi penderitaan ya, cara kematiannya mungkin yang lebih sadis ada, mungkin ya, kita nggak pernah tahu, mungkin ada yang menderitanya puluhan tahun ya kan, nggak dimatiin tanda kutip saat itu juga, dibiarkan tersiksa terus dengan metode penyiksaan yang lebih sadis daripada salib, yang padahal salib sendiri udah kategori sadis banget gitu kan, tapi mungkin ada yang lebih daripada itu. Buat gue esensinya bukan di situ sih, bukan di metodenya, bukan di caranya, tapi lebih tepatnya adalah siapa sih pribadi yang menderita dan disalibkan ini. Dia adalah satu pribadi yang tidak bercacat celah, tanpa dosa sedikit pun. Ya, dia yang tidak berdosa harus dijadikan dosa ya karena kita gitu loh. Dan itu yang membuat ini semua menjadi terlalu dahsyat gitu loh. Satu pribadi yang benar-benar kudus, tidak bercacat celah, yang suci ini harus menanggung sesuatu yang tidak harusnya dia terima gitu. Kalau kita sebagai manusia terus mengalami hukuman yang seperti itu ya kan, ya kita juga manusia yang punya salah, bukan artinya kita benar 100% kan, kita juga punya kecenderungan itu untuk terima hukuman. Tapi kalau pribadi yang satu ini benar-benar pure tanpa dosa kayak gitu loh. Dan harusnya itu yang membuat kita jadi merasa emang gak ada yang bisa nandingin pengorbanan Kristus, bukan karena sadis enggaknya dosanya, besar kecilnya penderitaan, karena jangan-jangan nanti ada yang bilang, oh penderitaan Yesus cuma 3 hari, berapa hari aja tuh menderita dari minggu gitu kan, dari minggu Palma berikutnya, gua udah puluhan tahun nih menderita, disiksa abis-abisan misalnya gitu. Ya jadi bukan di metodenya sih kalau menurut aku, tapi lebih ke siapa loh ini pribadi yang mengalami penyalipan ini gitu ya. Tentunya adalah tadi sang Logos yang berinkarnasi jadi manusia. Wah, dia mah nggak layak banget untuk disiksa, nggak layak banget untuk dihukum, tapi toh dia menerima hukuman itu gitu. Dan ini satu lagi sih, kalau buat aku pribadi, semakin merasa kayak siapa sih kita ini gitu, siapa sih manusia ini yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, pelanggaran, tapi kok Tuhan yang penuh kekasih, Tuhan yang kudus, Tuhan yang nggak ada duanya itu mau jadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu bikin kita makin humble, makin berasa nggak layak, tapi sekaligus juga disayang sama Tuhan. Gitu sih yang aku rasain. Ya itu gila memang, gila. Yesus yang punya segalanya, Allah yang punya segalanya, dia mau jadi manusia, itu ngambil bagian dari manusia. Bahkan mati itu nggak bisa dipikirkan sama pikiran. Aduh sayang El lagi nggak di sini, kalau nggak kita nyanyi Sungguh Indah. Om Kris, ada tanggapan Om? Iya, itu menarik. Bukan tentang apa yang dialami dan memperbandingkan satu dengan yang lain, bukan itu. Tapi menariknya adalah pribadi yang luar biasa berkuasa ya,
pribadi yang berkuasa, yang selama 3,5 tahun menunjukkan kuasanya, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas kematian, ya, berkuasa atas setan-setan, berkuasa sakit penyakit. Itu merelakan dirinya. Itu yang penting ya. Restrain himself Ya, gitu kan. itu betul. Itu yang keren. Nah, aku teringat pada ini Winter Soldiers. Ini gini, you have to know bahwa Winter Soldiers jangan, biar orang-orang juga pada ngerti nih. Winter Soldiers itu kan juga seorang yang karena serum yang dipakai juga membuat dia nggak merasakan tua gitu kan, dan juga dia punya lengan vibranium yang bisa menghancurkan siapa saja. Nah, ketika dia ada, kalau nggak salah di Baltimore, di seriesnya, dia ditangkap sama polisi gitu kan, gara-gara dia telat lapor. Dia telat lapor untuk apa namanya? Karena dia masih walaupun dia diampuni presiden, tapi dia harus lapor kayak tahanan kota gitu kan. Dia bilang, I'm sorry Mr. Burns, kami harus membawa Anda ke stasiun polisi terdekat karena Anda telat melapor. Itu kan dia bisa menghantam, tapi tangannya yang vibranium tadi diborgol itu bisa gini, dan dia nurut. Kayak ini bayangan yang luar biasa. Dia bisa nendang orang sampai jauh segala macam, tapi dia nurut pada otoritasnya. Tuhan nurut pada otoritas Bapa. Saat dia bilang, kalau bisa Tuhan, kayak nggak ada jalan lain ya selain jalan salib ini di Getsemani. Nggak ada jalan lain ya Tuhan selain, ya Bapa, nggak ada jalan lain selain besok saya harus jalan Via Dolorosa. Nggak ada jalan lain. Enggak. Kamu harus minum cawan ini. Dan dimulailah perjalanan itu. Itu kan dia restrain dirinya, kekuatannya, dan menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Nah, di situ yang beratnya. Mari kita angkat satu pujian, sungguh indah. Pas banget loh. Shalom. Shalom. Hari ini tapping. Kan mau Jumat Agung Bukan. sama Paskah, Bu. Apa gimana? Hal yang paling menarik tuh gini tadi. Waktu mau closing, tadi Randy ngomong, aduh andaikan ada L ya, pas closing dia masuk, kita akan nyanyi lagu Sungguh Indah. Ini beneran mau Pas closing, lu masuk. Enggak, baru gue selesai ngomong maksudnya, El. Acaranya masih lanjut. Ya, El. Ya. Randy kalau misalkan lu mesti ada challenge, monggo. El, ya buat lu sendiri, El, Via Dolorosa, jalur ketika Yesus ingin menuju penyaliban. Buat lu sendiri secara pribadi, itu apa makna? Ada makna khusus nggak? Sama tadi juga kita ngomongin tentang menyalibkan diri setiap hari. Menurut lu apa pandangan lu sendiri tentang hal itu gitu? Wah. Yang tadi jawabannya apa-apa aja tuh. Oh, nggak apa-apa kan? Nggak penting. Oh, penting, tapi kita pengen tahu versinya Raguel gimana. Via Dolorosa, jalan salib itu kan nggak dekat ya. Jadi pada waktu tahun 2007, gue ingat gue pernah ke Israel dan gue lewatin jalan itu. Tentu jalan itu udah berbeda dibanding pada waktu Yesus disalib ya. Tapi satu yang pasti itu jalan jauh. Itu jalan nggak dekat dan itu beberapa kilometer, dan gue bisa lihat bahwa Yesus itu sebenarnya sudah jatuh tertimpa tangga pula ya, maksudnya. Memang, dan itu memang berat sekali, jalanannya memang seberat itu. Udah jatuh tertimpa salib itu sih, Ren. Ya udah jatuh ketimpa salib sampai berapa kali jatuh sampai dia harus dibawain Simon dari Kirene. Ya, makna dari apa yang gue dapat sendiri bahwa sometimes jalan salib itu, kalau misalnya kita ini percaya kita harus sangkal diri pikul salib setiap hari, jalan salib itu nggak pernah mudah. Memang semua berbau salib itu nggak pernah mudah. Ketaatan tidak pernah mudah. Tapi ada satu yang lebih sulit dibanding ketaatan. Itu pemberontakan. Soalnya kalau ini nggak ada hubungan sama Via Dolorosa, tapi gue selalu merenungkan di Matius 7:24-27 ya, tentang membangun di atas batu dan di atas pasir. Kalau dihitung-hitung sebenarnya jelas mahalan batu
di atas pasir daripada pasir. Lebih lama, lebih susah, lebih mahal. Tapi yang pasir jelas lebih murah. Tapi gara-gara pasir hancur, akhirnya yang batu tetap bertahan. Tapi kan yang pasir kan kasarnya nggak mungkin dia cuma tetap dibiarin gitu aja. Dia harus dibangun lagi. Kalau misalnya itu cerita dilanjutin, Ya. masa orang nggak tinggal di reruntuhan? Enggak dong. Tapi pasti harganya 2 kali lipat. Ya. Kalau misalnya dia dibangun di atas pasir lagi. Dan kalaupun dia bangun di atas batu, harganya lebih mahal lagi. So, poin gue adalah jalan salib buat Yesus aja nggak mudah. Ketaatan itu tidak pernah mudah, apalagi buat kita. Tapi gue juga percaya bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu tidak sesulit Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus tuh harus ngalamin siksaan secara fisik, siksaan kita nggak fisik-fisik banget. Siksaan kita paling apa sih? Paling lawan pada waktu kecil mau ke gereja, lawan terbesar gue itu bukannya dipancung kalau beragama Kristen, tapi lawan terbesar gue Dragon Ball dan Cardcaptor Sakura dan Doraemon. Jadi Film-film yang ada pada hari Minggu gitu ya. Iya, pikul salib kita jelas tidak seperti Yesus. Tapi sangat menarik apa yang ditulis di Kisah Para Rasul, bahwa pada waktu 2 rasul itu disesah, ya, mereka bilang bahwa mereka bersyukur karena mereka diizinkan untuk menerima sedikit dari apa yang sang Gembala Agung mereka rasakan. Ya. Dan gue rasa harusnya kadang sometimes ini it sounds bullshit ya, sedikit bullshit kadang-kadang, tapi sometimes rasa sakit dan rasa tidak mudah yang kita alamin pada waktu pikul salib harusnya jadi sebuah kehormatan, karena itu sebenarnya kita sedang mengalami apa yang sedikit yang Yesus rasakan. Mungkin kita nggak luka, kita nggak luka as in fisik, tapi kita ngalamin struggle sendiri dalam menahan hal-hal yang harus ditahan, self-control, dan buah-buahan dan sebagainya. So, ya, gue rasa dari situ. Sorry aku agak ngebleber, tapi kira-kira di situ. Enggak. Memang tadi dari kita apa yang kita bicarain memang seputar itu. Dan memang tadi terakhir kita tutup pertanyaan dengan kita tahu bahwa apa yang dialami sama kita gitu ya pada waktu kita melayani dan kita mendapati hal-hal yang mungkin sepertinya menyakiti kita, terutama mungkin banyak orang yang mungkin nggak jalan, nggak setuju, atau bahkan juga pada waktu kita membawa kabar Kristus juga akhirnya kita mendapatkan ujian gitu loh. Itu sebenarnya salah satu bagian dari kita merasakan sedikit aja dari apa yang Kristus alami. Itu benar banget, nggak seperti Kristus yang sampai secara fisik dia mengalaminya, tapi kita yang diberi kehormatan sedikit saja dari apa yang kita rasakan dalam perasaan kita, dan itu mungkin nggak mudah gitu ya. Oke. Sorry El, ini udah 1 jam sih ya kita ngobrol ya 1 jam. Baru masuk. It's okay. Tapi apa yang tadi lu bagiin juga itu, gue pikir tadi lu ngebagiin tentang profound. Iya betul. Kalau bagian tadi tentang pengalaman lu melihat sisi lain dari Via Dolorosa itu sendiri, yang kita bisa melihat dari cara perspektif yang berbeda, tapi kita tahu bahwa pengorbanan Kristus itu bukan hal yang main-main. Oke, boleh nggak El sama Chris, kira-kira dari lu sendiri mengalami penghayatan tentang Paskah ini ya, berhubungan Via Dolorosa ini sendiri, apa momen yang mungkin lo mau share, apa insight yang mungkin lo dapetin di tahun ini tentang pengorbanan Kristus itu sendiri? Siapa nih? Gue apa Chris? El aja. Mas Chris dulu lah. Ya Chris dulu lah, Chris. Tadi kan El tadi udah ngomong. Chris dulu, Chris. Gue rasa kita apalagi ini saya ngomongin berkaitan dengan pandemi dan Paskah. So berkaitan dengan kita tidak mementingkan diri sendiri, kita menahan diri, ya bersikap bijaksana lah dalam urusan pandemi ini. Kalau tidak ada yang kepentingan yang mendesak, gitu, hindarkan hal-hal yang mendatangkan kerugian, selalu ikutin protokol kesehatan meskipun itu tidak enak dan tidak nyaman dalam diri kita. Aku rasa itu bentuk yang saat ini paling bisa dikatakan relevan dalam kita menyikapi pandemi dan Paskah. Rasa aku akan ngambil dari poin itu sih. Kalau kita katakanlah pengen pulang, pengen mengadakan ibadah secara offline, itu kan sukacita yang luar biasa mungkin dirasakan ya.
Tapi kalau memang belum saatnya, ya kita menahan diri dan ikuti apa yang dikatakan pemerintah meskipun nggak enak. Gitu. Itu sih dari saya. Oke. El, dari sendiri apa yang lo? Satu apa yang gue pelajarin dari pasca ini, memang lagi nggak ada hubungan sama pandemi sih, cuma kepastian keselamatan di dalam Kristus menurut gue adalah satu subjek yang indah tapi juga masih rawan untuk terus diperdebatkan. Kenapa? Karena jawaban orang selalu biasanya jawabannya satu. Terus boleh dosa suka-suka dong. Selalu jawabannya pertanyaannya itu. Dan tapi setelah gue renungkan lagi, gue harus jujur. Hanya orang berdosa yang berani nanya kayak gitu. Hanya orang yang nggak tahu dirinya sendiri yang berani nanya itu. Kenapa? Karena begini, Alkitab mengatakan dosa itu seperti hutang. Bukan gue yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Hutang itu tidak bisa hilang dengan cara kita berhenti berhutang. Utang itu harus ditebus. Makanya Kristus datang sebagai penebus. Dia membayarkan hutang yang tidak bisa kita bayarkan. Kalau tidak bisa kita bayarkan, arti besar banget. Nah, pertanyaannya cuma satu. Ada nggak orang yang terhimpit hutang sebegitu besar ya, to the point dia sudah yakin tidak akan bisa bayar, berani mikir, begitu pas dibayarin ternyata hutangnya bersih semua, masih berani dia mikir hutang lagi. Gua rasa kalau orang punya perspektif yang tepat tentang bahwa salib itu membayarkan hutang, tidak akan ada yang berani untuk bertanya, kenapa? Untuk apa gue tanya hal itu? Udah dibebasin aja, gue udah bagus. Gue bahkan nggak berani berhutang lagi. Bahkan dia, kalaupun dia mengutang, dia mah ngutang dikit-dikit atau bahkan nggak berani sama sekali. Dia bakal mempunyai gaya hidup, gaya mengatur keuangan yang baru. Jadi perspektif bahwa salib itu menebus hutang ada perspektif yang gue rasa perlu dijabarkan, perlu dikatakan lagi. Karena semua orang berpikir dosa itu bisa dihentikan dengan berhenti berdosa. Tapi kan kalau orang ngerti dosa itu utang, mereka langsung ngerti bahwa ini nggak bisa berhenti dengan hanya kamu berhenti melakukannya. Karena masih ada yang harus kamu bayar. So, bagi gue, itu angle yang memang perlu gue harus omongin, gue harus ceritakan lagi, gue harus bicarakan sekali lagi sih. Itu yang gue harus teriakan. Angle itu, perspektif itu. Bahwa cuma orang berdosa yang berani bertanya seperti itu. Udah sih. Oke, El, thank you banget. Ya itu pertanyaan yang gue pikir harus kita renungin ya. Itu jangan cuma sekedar lewat aja daripada kita dengar tadi, karena Kristus mati untuk menebus. Dia bukan cuma sekedar lewat gitu ya di bumi ini ya. Dan coba renungin deh, mumpung kita ada waktu di sini hari-hari ini untuk kita bisa merenungkan seberapa besar kasih gitu. Itu kata itu nggak cuma sekedar kata-kata yang cuma tertulis begitu aja, tapi pengorbanan Kristus kayu salib itu punya arti yang gede banget ya, arti yang gede banget buat kehidupan kita semua. Oke, dan kami juga di PJR TV juga turut ikut merasakan penderitaan yang dialami sama saudara-saudara kita yang terdampak dari pembangunan gereja katedral di Makassar. Dan seperti yang kita bahas tadi juga dalam Selasa Berbagi ini, kita semua kembali diingatkan dalam kejadian ini untuk terus mengalami keindahan berjalan bersama Kristus dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan berkati kita dengan situasi yang aman, kita bersyukur. Tapi di saat Ia mengizinkan kita untuk mengalami hinaan, dilecehkan, bahkan diteror, bahkan mungkin dipersekusi, mari kita terus memandang Kristus yang sudah lebih dahulu menderita untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan di Yohanes 16:33 bilang bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. King James Version-nya bilang gini, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Be of good cheer. Sadis sih. Di tengah dunia yang seperti ini, di tengah penganiayaan, Tuhan bilang, hey, cheer up man. Kayak gitu. Cheer up. Sukacita aja, bahagia aja. Take courage gitu loh. Kenapa? Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Kristus
sudah mengalahkan dunia. Thank you banget buat teman-teman semua yang menyaksikan acara Selasa Berbagi pada hari ini. Thank you banget buat El, lalu juga buat Randy tadi yang udah bersama dengan kita, dan juga sama Peter Chris. Thank you banget for your time, dan jangan lupa kita ketemu lagi Selasa Berbagi minggu depan di waktu yang sama tentunya. God bless you guys. Rujar TV, salam terang bagi Indonesia.